Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, program Data Science dan Generative AI dengan anggota, saya sendiri, Aiza Karimatul Lailiyah, program studi Sistem Informasi dari Universitas Negeri Surabaya, lalu ada Anggi Rahmadillah, program studi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Geoffrey Jedida S., program studi Sistem Informasi dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Pengembangan Sistem Prediksi Harga Saham BBRI berbasis model Light GBM dengan dashboard interaktif dan analitik pasar menggunakan Streamlit. Kalau kita lihat sekarang, teknologi digital sudah mengubah banyak hal, termasuk cara kita membaca pasar saham. Harga saham bisa berubah dalam hitungan detik karena faktor ekonomi, sentimen pasar, atau bahkan perilaku investor. Nah, dalam kondisi yang secepat itu, makanya pendekatan machine learning mulai banyak dipakai karena lebih cepat beradaptasi dan bisa menangkap pola yang nggak terlihat secara kasat mata. Di proyek ini, kami memilih fokus ke saham BBRI. Kenapa BBRI? Karena ini salah satu blue chip paling stabil, liquid, dan datanya lengkap. Untuk pemodelan, kami mencoba beberapa algoritma seperti LightGBM, DLSTM, dan GRU. Dan setelah kami evaluasi, LightGBM ternyata memberikan performa paling baik untuk data BBRI yang kami gunakan. Jadi kami buat dashboard interaktif di Streamlit yang menampilkan market overview secara real time dan juga fitur prediksi harga BBRI menggunakan model terbaik tadi. Jadi secara keseluruhan, proyek ini bukan hanya tentang membangun model, tapi juga bagaimana memvisualisasikan dan menyajikan insight agar bisa membantu investor atau analis dalam memahami pergerakan saham BBRI dan mengetahui harga pasar saham. Untuk menjelaskan lebih detail mengenai tujuan proyek kami, saya persilakan kepada rekan saya, Geo, yang akan melanjutkan pembahasannya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan tujuan dari proyek kami ini. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan model prediksi harga saham BBRI. Jadi di sini kami menggunakan tiga model. Yang pertama adalah like GBM sebagai model machine learning, kemudian lalu ada BLSTM dan GRU sebagai model deep learning. Nah, ketiga model ini kami bandingkan performanya untuk menentukan model mana yang paling cocok digunakan untuk forecasting harga saham. Kemudian tujuan yang kedua adalah proses persiapan dan pengolahan dataset. Nah, proses ini kami mulai dari cleaning, feature engineering, scaling, sampai splitting. Kemudian kami membuat dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Di dashboard ini ada market overview saham Indonesia yang tampil secara real time. Lalu ada hasil prediksi harga saham BBRI dari model terbaik atau best model yang sudah ditentukan yaitu like GBM dan juga visualisasi tren historis dan prediksi model. Berikutnya, kami melakukan integrasi model AI ke dalam aplikasi supaya pengguna bisa langsung melakukan prediksi. Dan tujuan yang terakhir adalah menyediakan alat analisis dan visualisasi yang bisa membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya, manfaat project. Nah, manfaatnya ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat dari sisi bisnis dan dari sisi teknis. Nah, kita mulai dari manfaat bisnis. Yang pertama ada market overview yang ditampilkan secara real time. Kemudian yang kedua ada prediksi harga saham yang bisa menjadi early indikator atau indikator awal yang bisa membantu proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Kemudian ada efisiensi dalam analisis pasar dan yang terakhir adalah dashboard yang sederhana dan informatif. Sehingga dengan adanya dashboard ini mudah dipahami oleh berbagai jenis pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat teknis. Yang pertama, proyek ini menerapkan end-to-end machine learning. Jadi seluruh proses dilakukan lengkap, mulai dari pre-processing sampai integrasi model ke dalam Streamlit. Lalu ada studi perbandingan model prediksi. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kami menggunakan tiga model yang kemudian akan dibandingkan performanya, sehingga kita bisa memahami model mana yang paling optimal dan apa alasan dibaliknya. Kemudian ada framework prediksi yang bisa diperluas. Jadi ke depannya framework ini juga bisa digunakan untuk ticker saham lain ataupun model prediksi lainnya. Dan yang terakhir adalah peningkatan skill data dan pembangunan dashboard. Nah, untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Anggi Rabadila. Ya, di sini ada lingkup proyek dari yang kita buat. Lingkup proyek ini dibatasi pada penggunaan data historis harga saham BBRI dari Yahoo Finance tanpa melibatkan data fundamental, sentimen berita, atau indikator eksternal lainnya.
Model yang dibangun hanya mencakup lab GBM, BLSTM, dan GRU. Dengan pemilihan model terbaik berdasarkan hasil evaluasi pada dataset yang sama. Dashboard dikembangkan menggunakan Streamlit dan menyediakan fitur market overview, visualisasi story, prediksi harga, serta perbandingan grafik prediksi dengan data aktual. Proyek ini hanya mencakup pengembangan prototipe dan tidak membahas aspek deployment, production, atau pemberian rekomendasi investasi kepada pengguna. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang deskripsi dataset yang kami gunakan. Jadi dataset yang kami gunakan adalah historical daily price dari saham BBRI.JK dari Yahoo Finance melalui library YFinance. Jadi di dalam dataset ini ada beberapa atribut penting. Yang pertama ada date, yaitu tanggal perdagangan. Lalu ada open, yaitu harga pembukaan saham pada hari itu. Kemudian high, yaitu harga tertinggi dalam satu hari perdagangan. Low itu harga terendahnya. Lalu close, yaitu harga penutupan saham, dan ini yang menjadi target prediksi kami. Dan yang terakhir ada volume, yaitu jumlah saham yang diperdagangkan. Nah, supaya lebih jelas, mungkin saya minta tolong Anggi untuk menampilkan dataset yang sudah kami unduh. Oke, jadi datasetnya kurang lebih seperti ini. Kami mengambil data mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, dari periode tersebut, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 1.426 data, di mana setiap harinya memiliki nilai close, high, low, open, dan volume yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait deskripsi. Untuk bagian selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Setelah kita memahami seperti apa data yang digunakan dalam proyek ini, sekarang kita masuk ke alur pengerjaan proyek secara keseluruhan. Bisa kita lihat bersama pada flowchart ini, alurnya diawali dari crawling dataset. Nah, pada tahap awal, data historis harga saham BBRI.JK diambil dari platform Yahoo Finance menggunakan library YFinance. Kemudian data cleaning. Tahap ini berfokus pada memastikan kualitas data sebelum masuk ke proses pemodelan. Kemudian ada feature engineering. Tahap ini melakukan penambahan fitur baru untuk memperkaya informasi yang diberikan kepada model. Beberapa indikator teknikal yang dibentuk antara lain ada moving average, MA7, MA14, MA30. Ini untuk menangkap tren jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian ada daily returns untuk mengetahui persentase perubahan harga harian. Lalu ada RSI 14, yaitu Relative Strength Index, yang dimana sebagai indikator momentum untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Lalu ada MACD sinyal, dan MACD histogram, yaitu untuk melihat kekuatan tren dan potensi reversal. Lalu ada lag features, lag 1, lag 3, lag 7, yang memberikan informasi harga historis sebagai referensi prediksi harga pada hari berikutnya. Lalu, split dataset. Dataset dipisahkan menjadi 3 bagian, 70% data untuk training, digunakan untuk membangun model, lalu ada 15% data untuk validation, digunakan dalam tuning hyperparameter, dan 15% data untuk testing, digunakan untuk evaluasi performa akhir. Lalu scaling. Nah, sebelum masuk tahap pelatihan model, seluruh fitur numerik dilakukan normalisasi menggunakan min-max scaler, karena perbedaan skala antar fitur dapat mengganggu proses pembelajaran. Hasil scaling ini kemudian dipersiapkan untuk kebutuhan training dan evaluasi model. Selanjutnya adalah tahap training model. Tahap training model ini menggunakan 3 algoritma berbeda. Di antaranya ada bidirectional LSTM atau BLSTM, lalu ada GRU atau Gate Recurrent Unit, dan satunya lagi adalah GBM, algoritma gradient boosting yang sangat efisien dan mampu menangani data tabular dengan fitur-fitur teknikal. Kemudian evaluasi model. Seluruh model tadi yang telah dilatih dievaluasi menggunakan metrik RMSE untuk mengukur tingkat error antara prediksi dan nilai aktual. Selain RMSE, juga dilakukan analisis visual berupa plot perbandingan antara kurva prediksi dengan harga sebenarnya. Kemudian model disimpan. Nah, yang disimpan itu adalah model terbaik dengan format .pkl. Itu kalau misalkan yang jadi model terbaik nanti LightGBM atau H5. Kalau yang jadi model terbaik itu GRU dan BLSTM, menggunakan library Joblit. Kemudian pembuatan mockup dashboard. Sebelum proses implementasi aplikasi dilakukan, tahap awal yang sangat penting adalah perancangan mockup dashboard dengan menggunakan Figma. Perancangan ini bertujuan untuk menetapkan struktur antarmuka secara visual sebelum diterjemahkan menjadi kode di Streamlit.
Kemudian pembuatan dashboard Streamlit. Dashboard interaktif dikembangkan menggunakan framework Streamlit. Struktur halaman aplikasi mencakup yang pertama ada beranda. Ini sebagai halaman sambutan termasuk menyebutkan inti dari dashboard dan nama tim. Lalu ada market overview yang menampilkan data real time beberapa saham IDX dan BBRI forecast dashboard sebagai tempat pengguna melakukan prediksi harga saham BBRI. Nah, pada tahap ini dilakukan desain layout, integrasi chart, penambahan komponen UI, serta penyajian data dan analitik pasar dalam format visual interaktif. Lalu integrasi model ke Streamlit. Tahap terakhir adalah menghubungkan model IGBM yang telah disimpan dengan dashboard Streamlit. Model dipanggil menggunakan joblib, kemudian digunakan untuk menghasilkan prediksi harga saham berdasarkan input terbaru. Lalu deployment aplikasi. Nah, setelah dashboard selesai dibangun dan model berhasil diintegrasikan, tahap terakhir adalah melakukan proses deployment agar aplikasi dapat diakses secara publik. Proses deployment dilakukan melalui dua platform utama, yaitu GitHub dan Streamlit Cloud. Oke, setelah kita memahami alur tahapan proyek dari awal hingga akhir, tentu penting juga untuk mengetahui tools apa saja yang kami gunakan agar seluruh proses tersebut bisa berjalan dengan efektif dan terstruktur. Saya persilakan rekan saya, Anggi, untuk melanjutkan pemaparannya. Baik, di sini ada tools dan dalam proyek ini menggunakan berbagai tools, library, dan platform yang saling terintegrasi, yaitu ada Python yang menjadi bahasa utama karena sistem datasetsnya lengkap dan mudah terintegrasi dengan Streamlit. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan Pandas and NumPy. Sementara Finance digunakan untuk mengambil data historis saham BBRI dari Yahoo Finance. Pada tahap pemodelan, Liquid Run digunakan untuk scaling, split data, dan evaluasi. Sedangkan Plus YBM dipilih sebagai model utama karena cepat, akurat, dan efisien untuk masalah regresi time series. TensorFlow digunakan untuk membangun model BLSTM dan Zero. Sebagai pembanding, visualisasi data dilakukan melalui Matplotlib. Sementara Figma digunakan untuk merancang tampilan dashboard. Streamlit menjadi platform utama pembuatan dashboard interaktif dengan Visual Studio Code dan Google Colab sebagai lingkungan pengembangan. Seluruh kode dan model disimpan di GitHub dan aplikasi kemudian dideploy menggunakan Streamlit Cloud. Oke, terima kasih Anggi atas penjelasannya. Bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana proses data preprocessing dan analisis awal terhadap dataset sebelum dipakai untuk modeling. Pada proses preprocessing, kami mulai dari memuat dataset BBRI dalam format CSV, lalu melakukan beberapa tahap pembersihan dan penambahan fitur teknikal. Minta tolong share screen collab. Oke, dataset yang kami ambil awalnya memiliki kolom tanggal dalam bentuk string. Di tahap pertama ini, kolom date kami ubah ke format datetime agar bisa diproses sebagai time series. Setelah itu, kami menghapus missing value menggunakan fungsi dropna. Dataset saham biasanya cukup bersih, jadi penghapusan ini tidak berdampak besar pada jumlah data. Nah, lalu kami juga memastikan seluruh kolom harga antara line open, high, low, close, dan volume sudah benar-benar bertipe numerik. Jika ada karakter yang tidak valid, otomatis diubah menjadi none, lalu dibersihkan. Karena data saham harus unik per hari, kami menghapus baris yang memiliki tanggal duplikat menggunakan drop duplicates. Setelah data bersih, kami memperkaya dataset dengan indikator teknikal. Indikator ini membantu model memahami tren dan pola pergerakan harga secara lebih mendalam. Indikator yang kami tambahkan yaitu antara lain MA7, MA14, MA30. Nah, ini untuk melihat tren jangka pendek dan menengah. Lalu ada returns, yaitu presentase perubahan harga harian. Selanjutnya ada RSI 14, yaitu indikator momentum naik turun harga. Lalu ada MACD, sinyal histogram, yang melihat kekuatan tren. Selanjutnya ada leg 1, leg 3, leg 7, memberikan informasi harga sebelumnya. Nah, fitur seperti MA dan RSI menghasilkan nilai none pada baris awal. Karena itu, kami hapus baris-baris awal tersebut sehingga dataset final benar-benar rapi dan lengkap.
Terakhir, kami menyimpan dua dataset sebagai DF clean, yaitu hasil cleaning, dan DF prepared sebagai hasil akhir lengkap dengan fitur teknikal. Dataset inilah yang kemudian digunakan untuk proses modeling. Lanjut ke PPT. Oke, untuk tahap EDA atau Exploratory Data Analysis atau analisis data awal, kami tidak membuat visualisasi penuh seperti grafik tren atau korelasi, karena fokus utama proyek ini adalah pada pemodelan dan implementasi dashboard. Namun, ada beberapa analisis struktural penting yang tetap kami lakukan, yaitu kami melihat 5 baris pertama dengan DF head untuk memastikan format tanggal, harga, dan volume sudah sesuai. Lalu dataset dipastikan sudah terurut dari tanggal paling lama ke terbaru, karena model time series sangat sensitif terhadap urutan data. Nah, kami juga mengecek apakah masih ada baris duplikat atau nilai-nilai yang hilang. Setelah dibersihkan, dataset menjadi lebih stabil dan siap digunakan. Setelah fitur engineering, kami memastikan semua indikator teknikal seperti MA, RSI, dan MACD telah terhitung dengan benar melalui preview dataset. Meskipun tanpa grafik visual, analisis struktural ini cukup untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke modeling. Oke, setelah dataset siap dan seluruh fitur teknikal lengkap, tahap selanjutnya adalah melatih beberapa model untuk melihat mana yang memberikan performa terbaik dalam memprediksi harga saham BBRI. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai proses modeling, saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian pelatihan model. Nah, jadi di proyek ini kami menggunakan 3 pendekatan pemodelan, yaitu BLSTM, GRU, dan LEG-GBM. Ketiga model ini kami latih menggunakan dataset yang sudah kami bagi menjadi 70% untuk training, 15% untuk validation, dan 15% untuk testing. Jadi sebelum masuk ke model deep learning, semua fitur kami lakukan scaling dulu menggunakan min-max scaler. Tujuannya supaya tidak ada perbedaan skala antar fitur yang bisa mempengaruhi proses trainingnya. Nah, untuk model deep learning yaitu BLSTM dan GRU, kami menggunakan arsitektur dua lapisan dan menambahkan dropout agar model tidak mengalami overfitting. Model ini kami latih menggunakan loss MSE dan optimizer Adam. Sementara itu untuk like GBM kami melatihnya dengan parameter default yang kami sesuaikan seperti numLeaves, learning rate, feature fraction, dan value fraction. Nah, tujuan dari melatih 3 model yang berbeda ini adalah untuk mengetahui model mana yang performanya paling baik, sehingga kita bisa menentukan best model yang nantinya akan dipakai untuk forecasting. Next, kita lanjut ke bagian evaluasi model. Nah, setelah ketiga model selesai dilatih, kami lakukan evaluasi menggunakan 3 metrik, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Tujuannya supaya penilaian model benar-benar objektif dan komprehensif. Dari tabel hasil evaluasi di data testing, bisa kita lihat bahwa like GBM menghasilkan performa terbaik. Nilai kesalahannya paling rendah dibanding dengan 2 model lainnya. Nah, setelah like GBM, posisi kedua ditempati oleh BLSTM, dan yang terakhir adalah GRU, di mana tingkat kesalahannya ini hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan like GBM. Nah, seperti yang sudah saya mention tadi di bagian manfaat, ada studi perbandingan antar model dan kenapa model yang ini lebih optimal. Nah, di sini saya akan membahas kenapa like GBM bisa jauh lebih unggul untuk kasus ini. Nah, yang pertama, karena karakter dataset kami ini lebih sesuai dengan pendekatan gradient boosting daripada model berbasis sequence. Nah, yang kedua, fitur-fitur hasil feature engineering seperti MA, RSI, MACD, dan lag features lebih efektif ditangani oleh lag GBM karena model ini mampu mempelajari hubungan non-linear dengan sangat efisien. Dan yang terakhir, lag GBM ini tidak membutuhkan konsep time steps seperti deep learning sehingga proses pelatihannya lebih cepat dan resiko overfittingnya juga lebih rendah. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya minta tolong Anggi untuk buka link Google Colab-nya. Oke, sekarang saya akan jelaskan langkah teknis yang kami lakukan. Pertama, seperti biasa, kami import beberapa libraries yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, dan yang lain-lain. Selanjutnya, dilakukan proses load dataset. Selanjutnya, kami pisahkan fitur dan targetnya. Jadi, kami buang kolom date karena itu tidak termasuk dalam model matematika. Dan kami juga drop kolom close sebagai targetnya. Oke, selanjutnya kami lakukan proses scaling.
semua fitur dan target di scale menggunakan min-max scaler. Nah, untuk model deep learning, kami menyiapkan data dalam bentuk urutan atau sequence. Kemudian next proses, kami membangun dan melatih model BLSTM dan GRU dengan arsitektur dua lapis dan dropout, mengcompile dengan menggunakan optimizer Adam dan loss MSE, serta memakai early stopping dan model checkpoint sehingga model terbaik yang tersimpan. Sementara untuk lag GBM kami latih dengan parameter yang sudah disesuaikan. Setelah semua model terlatih, kami lakukan prediksi pada set uji. Oke, prediksi dari model deep learning kami inverse transform kembali ke skala aslinya supaya bisa dibandingkan langsung dengan harga aktual. Nah, sedangkan prediksi lag GBM ini langsung berada di skala asli untuk menilai performa kami menghitung metrik dengan menggunakan RMSE, MAE, dan MAPE pada data tes. Nah, model yang memiliki RMSE terendah pada set tes kami ini kami tetapkan sebagai base model yang akan dipakai untuk forecasting. Terakhir, kami membuat plot perbandingan antara harga aktual dan prediksi dari ketiga model. Baik, mungkin bisa kembali ke dalam PPT. Setelah kami menentukan bahwa lag GBM adalah model yang terbaik, model ini kemudian kami integrasikan ke dalam pipeline aplikasi. Jadi kami menyimpan modelnya, scalarnya, dan daftar feature columns dalam satu file yang bernama basemodel.pkl. Dengan cara ini, proses inference di aplikasi tetap konsisten dengan proses saat training, karena model akan memakai scalar dan fitur yang sama persis seperti waktu di training. Selain itu, lag GBM dipilih karena kecepatan prediksinya yang jauh lebih tinggi dan stabilitasnya sebagai model berbasis tree yang lebih tahan terhadap noise dalam data. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Pak Anggi, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pada Streamlit. Aplikasi dikembangkan menggunakan Streamlit sebagai antarmuka web yang terintegrasi langsung dengan Python dan mendukung visualisasi data interaktif. Proses pengembangan dilakukan setelah diperolehnya model terbaik, yaitu tadi lag GBM. Diawali dengan pembuatan mockup di Figma untuk merancang desain dan prototype. Aplikasi terdiri dari 3 halaman utama. Ada beranda yang membuat pengenalan aplikasi, market overview yang menjanjikan kondisi pasar saham Indonesia secara real time menggunakan data dari Finance, serta BBRI Forecast dashboard yang menampilkan prediksi harga saham. BBRI berbasis model lag GBM, lengkap dengan input tentang prediksi, grafik, dan tabel hasil prediksi, serta informasi performa model. Model dan scalar dibuat dari file Pickle untuk memastikan konsistensi hasil perhitungan. Lalu, saya akan menjelaskan integrasi model ke dalam aplikasi. Agar aplikasi dapat menghasilkan prediksi secara real time, sistem membuat model lag GBM yang telah disimpan dalam format Pickle, kemudian membuat scalar dan daftar fitur agar data di-input diproses konsisten dengan data training. Aplikasi mengambil data historis terbaru melalui Finance, melakukan preprocessing sederhana seperti pembuatan lag fitur, indikator teknikal, lalu membentuk input model untuk menghasilkan prediksi. Hasil prediksi itu kemudian ditampilkan ke antarmuka dalam bentuk grafik, model, tabel, dan chart informasi. Dengan integrasi ini, aplikasi pun dapat melakukan prediksi kapanpun tanpa perlu training model lagi. Lalu, deployment ke aplikasinya itu setelah pengembangan selesai. Aplikasi dideploy agar diakses secara luas dengan menyimpan seluruh kode dan model AI ke dalam GitHub sebagai pusat versioning, kemudian melakukan deployment ke Streamlit Code agar aplikasi dapat berjalan online tanpa syarat tambahan. Streamlit Code juga melakukan auto update setiap kali repository diperbarui sehingga proses maintenance menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, di sini saya akan menunjukkan desain mockup, desain dan prototype dari BBRI dari yang dilakukan pada Figma. Di sini ada UI dan UX interface yang telah didesain agar
proses pencodingan lebih mudah dilakukan, lalu dimasukkan ke dalam GitHub. Nah, di dalam GitHub ini ada beberapa repository yang telah dibuat. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi BBRI Streamlit app yang telah dirancang dan dibangun oleh tim saya. Di halaman pertama ada di halaman beranda. Halaman beranda ini berisi dengan about BBRI AI. Di dalam halaman ini, di dalam about ini berisikan isi dari penjelasan BBRI AI dan tujuannya. Lalu ada fitur yang berisi fitur yang akan ditampilkan di dalam animate ini, lalu ada teknologi yang digunakan, lalu ada informasi team members yang melakukan pengembangan aplikasi dalam aplikasi ini. Lalu yang kedua ada halaman market overview. Di sini dibangun sebuah fitur yaitu memilih iklan saham. Di sini ada beberapa saham iklan yaitu BBCA, BBRI, dan yang lainnya. Iklan itu dilakukan, maka akan berisi informasi harga terbaru, harga pembuka saat ini, volume saat ini, harga tertinggi, dan harga terendah. Lalu di sini ada change yang berisikan informasi tentang perubahan atau kenaikan atau penurunan pada periode yang dipilih. Di sini ada price trend. Price trend ini pengguna dapat memilih rentang waktu yang akan dipilih. Ada mingguan, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dengan visualisasi ini diharapkan pengguna dapat memudahkan prediksi yang akan ia pilih. Lalu ada halaman forecasting. Halaman forecasting ini pengguna dapat memilih horizon atau rentang waktu selama 7 hari, 14 hari, atau 30 hari. Lalu pengguna dapat memencet atau mengklik tombol predik. Nah, ketika tombol predik diklik, maka akan berisi beberapa informasi yang dapat dilihat. Ada tulisan overview yang berisikan dari last close, harga terakhir penutup, lalu ada change, ada volume saat ini, dan dapat dilihat berapa banyak volume saat ini. Lalu ada forecast summary yang berisikan horizon atau rentang waktu yang saat ini dipilih. Lalu ada prediksi harga terakhir hari ini dan rata-rata perubahan kenaikan atau penurunan. Lalu di sini ada informasi model evaluation, yaitu ada MSA ada berapa, MAE dan MAP. Itu sudah berisikan di situ. Lalu di sini ada halaman historical versus forecast price. Di sini berisikan harga historis, perbandingan harga historis dengan harga yang telah diprediksi. Dan di sini juga ada fitur forecastable. Halaman forecastable ini berisikan informasi tanggal, bulan, dan lower bound serta upper bound yang akan dilihat oleh pengguna. Lalu pengguna juga dapat mendownload CSV atau data yang akan dia pilih sebagai batas kepercayaannya. Lalu saya akan menjelaskan kesimpulan dari kesimpulan saat ini. Proyek ini berhasil membangun sistem prediksi harga penutupan saham BBRI menggunakan machine learning dengan LSTBM sebagai model terbaik setelah melalui proses pengambilan data historis, preprocessing, feature engineering, serta evaluasi terhadap BILTM.
dan GRU. Model ini kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi Streamlit yang menyediakan fitur Market Overview untuk memantau saham IDX dan BBRI Forecast Dashboard untuk menghasilkan prediksi harga secara real time. Didukung desain mockup Sigma dan deployment melalui Streamlit Quadrant. Secara keseluruhan, sistem mampu memberikan prediksi cepat, visualisasi informatif, dan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Demikian seluruh rangkaian presentasi final project kami.